dunia skincare tanah air baru-baru kembali memanas. Ya, dokter detektif atau Doktif baru saja meluncurkan serangan telak yang bikin publik terbelalak. Tak main-main, Doktif terang-terangan mendesak agar Richard Lee dipenjara usai Richard Lee menyandang status tersangka atas laporan polisi Doktif. Apa saja rahasia gelap yang dibongkar? Ini dia 5 serangan telak Doktif untuk Richard Lee, versi Cumi Top 5. Status tersangka saja tidak cukup. Dokter detektif kembali mengguncang publik dengan pernyataan yang sangat berani. Usai Richard Lee resmi menyandang status tersangka, Doktif kini mendesak pihak berwajib untuk segera melakukan penahanan. Bagi Doktif, status tersangka hanyalah awal. Ia menegaskan bahwa keadilan bagi para konsumen skincare yang merasa dirugikan harus dibayar tuntas. Lantas seperti apa desakan Doktif? Apa alasan Doktif meminta Richard Lee untuk segera dipenjara? Bukan ada harapan, dengan barang bukti yang lebih dari 2, sampai detik ini tidak ada penarikan barang, berarti sampai detik ini masih mengulangi perbuatan yang sama, layak wajib ditahan. Jadi ini semua tergantung dari keberanian Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya berani nggak untuk bertindak, menahan, memperlakukan yang sama ya. Nikita dengan 4 tahun ditahan, 4M ditahan dugaannya, sedangkan si DRL ini kan ratusan miliar, 12 tahun kok nggak ditahan. Untuk kepada DRL yang Doktif sampaikan, jangan ada kebohongan, jangan ngeles-ngeles lagi, jangan jadi kayak tukang sales obat, ya ngeles kesana kesini, udahlah. Ya Doktif itu punya yang namanya teman sales obat aja, itu orangnya jujur-jujur loh. Kalau kamu ini Doktif nggak tahu, udah kamu menggunakan nama profesi dokter, kamu menjual produk yang udah jelas itu menipu masyarakat, nggak ada kata maaf, ya nanti kamu mau bohongi penyidik juga. Tapi sebenarnya sih kalau dia membohongi penyidik juga akan tahu, bahkan kemungkinan besar akan ditahan juga langsung dengan senang hati kan. Karena kan penyidik itu kan bersifatnya objektif banget atau subjektif banget, dia ngelihat orang ini kok ngeles terus ya apa gimana ya, akhirnya mereka akan berpikir kayaknya emang layak untuk ditahan, daripada nanti barang buktinya jadi rusak atau mempengaruhi saksi yang lain. Kan Doktif kan banyak saksi-saksi yang lain nih. Ya, kalau dia nggak ditahan, kemungkinan dia akan bisa mempengaruhi mental dari psikis dari korban-korban yang lain. Nah, gitu. Jadi saksi-saksi yang sudah Doktif sediakan ini bisa juga diserang mentalnya sama pasukan-pasukan dari DRL, buzzer-buzzernya ini. Jadi sebenarnya layak banget untuk ditahan. Tak hanya mendesak Richard Lee untuk segera ditahan, dokter detektif kemudian kembali meluncurkan ultimatum keras untuk Richard Lee. Kali ini, Doktif tidak mau sekadar permintaan maaf di depan kamera. Syarat mutlak untuk berdamai hanya satu, kembalikan setiap rupiah uang konsumen yang sudah dirugikan. Doktif menegaskan bahwa kekayaan yang didapat dari take over claim adalah hak konsumen yang dikhianati. Bola kini ada di tangan Richard Lee. Mau pilih jalan damai dengan mengembalikan hak konsumen, atau tetap bertahan dan menghadapi tuntutan yang semakin meluas? Dulu di awal Doktif ingat melalui Dr. Oki, Doktif ingat banget melalui Dr. Oki, dia ingin berkomunikasi dengan Doktif untuk damai. Tapi dari awal Doktif bilang selalu konsisten, kembalikan uang tomat busuk dan DNA salmon dan stem cell itu. Kembalikan uang pasien-pasien yang sudah melakukan treatment stem cell di klinik kamu. Itu bukan stem cell. Ya, itu adalah secretum yang biasanya di klinik dijual dengan harga 1.500.000, dia jual dengan menggunakan nama mini stem cell 15 juta. Berapa kerugian pasien klinik kamu? Kembalikan semua. Doktif secara terang-terangan melayangkan desakan keras, tarik seluruh produk Richard Lee dari pasaran. Ya, siapa yang menyangka sosok yang dulu gencar membongkar kandungan merkuri dan hidroquinon pada produk abal-abal kini justru terseret dalam pusaran skandal yang dianggap merugikan masyarakat. Berawal dari temuan audit independen dan laporan lapangan, Doktif mengungkap adanya dugaan ketidaksesuaian antara label kemasan dengan isi produk yang beredar. Lantas, apakah Doktif memiliki bukti kuat sehingga ia berani mendesak agar produk Richard Lee ditarik dari pasaran? Sudah jelas buktinya, bahkan nanti ada saksi-saksi profesor yang dari stem cell pun akan datang di persidangan jika dibutuhkan.
Itu mudah sekali membantai seorang DRL, gampang banget kalau dia masih melawan. Mudah sekali, dan dia akan mempermalukan dirinya sendiri kalau dia masih dengan petentang-petentengnya sekarang. Mudah sekali, udah jelas kok faktanya. Itu semua adalah bentuk penipuan yang dilakukan DRL. Pencitraan yang luar biasa hebat. Usai skandal kandungan produk yang terbongkar ke publik, Doktis melayangkan pernyataan paling berani tahun ini, yakni mendesak Richard Lee untuk menanggalkan gelar medisnya. Menurut Doktif, gelar dokter bukan sekedar hiasan nama atau alat pemasaran. Itu adalah sumpah untuk menjaga kesehatan pasien di atas segalanya. Namun, apa jadinya jika sosok yang selama ini kita percaya sebagai polisi skincare justru membiarkan produknya sendiri menjadi bumerang bagi kulit masyarakat? Kalau jadi dokter, itu yang jujur, cari duit. Dokter tuh boleh kok berdagang. Tapi dagang itu bukan uang. Nomor satu uang, enggak. Ngabdi dulu, baru kamu pikirin duit. Dari Doktif lulus, tidak pernah satu kali pun Doktif yang namanya itu ngecas pasien untuk konsul. Nggak pernah. Selalu Doktif berikan resep secara gratis. Nggak pernah, karena Doktif janji, ya Allah, Doktif jadi dokter, ini ada titipan, ilmu yang Doktif dimiliki di otak ini bisa Allah ambil kapan aja. Doktif nggak mau. Jadi kalau ada yang sakit beneran minta resep itu Doktif tinggal tulis aja gratis, nggak bayar. Itu pengabdian. Tapi kalau ternyata ada yang pengen beli krem, nah itu kan lain ceritanya. Dan Doktif nggak mau uang untuk ribuan persen karena Doktif pedagang. Kalau Doktif memutuskan sebagai murni pedagang, lepaskan titel dokter. Jadi kepada DRL, kamu silahkan. Kamu mau jadi pengusaha kaya raya se-Indonesia, lepaskan titel dokter kamu. Itu aja keinginannya Doktif. Jangan bilang dokter terkaya se-Indonesia. Itu sudah menyalahi etik. Anak Dajjal. Kenapa bisa statement seperti itu? Kelakuannya benar-benar luar biasa. Dia memfitnah pembunuhan karakter terhadap Karput, itu salah satu yang Doktif benar-benar di luar nurulnya Doktif. Betapa banyak mungkin jutaan masyarakat Indonesia tertipu dengan dengan pembunuhan karakter yang dia lakukan kepada Karput. Itu jahat banget loh itu jahat banget loh. Dan sampai detik ini pun bagaimana dia? Itu jahat banget. Itu bukan kelakuan dokter. Belum lagi dia menjual produk yang tidak steril. Itu rusak muka orang pakai produk DNA salmon. Mukanya tambah sembuh, mukanya tambah hancur. Itu kelakuan dokter. Enggak ada itu kelakuan dokter kayak gitu. Setelah status hukumnya naik, publik menunggu langkah hukum yang lazim, yakni pra-peradilan atau gelar perkara. Namun, Doktis mengendus sesuatu yang tidak biasa. Bukannya bertarung secara terbuka di pengadilan, ada dugaan pergerakan di lorong-lorong gelap. Apakah keadilan sedang mencoba dinegosiasikan? Betul. Oke, jadi taktiknya ini ya, yang pertama, kemungkinan besar dia tidak akan melakukan pra-peradilan. Kenapa? Karena pra-peradilan itu berarti melawan penyidik. Ya, saat ini dia benar-benar membutuhkan belas kasih dari penyidik. Jadi kemungkinan besar dia tidak akan melakukan prapit. Yang kedua, dia pun kemungkinan kecil sekali untuk melakukan gelar perkara khusus di Mabes. Kenapa? Karena Mabes pun sudah tahu banget kasusnya. Ini sudah terpantau di seluruh Indonesia bahwa memang jelas banget. Ya, terang benderang ini bentuk penipuan, udah terang benderang. Jadi Mabes pun nggak mau nge-backup, ya, nggak ada backup-backupan di Mabes, udah nggak ada. Lanjut case, oke? Jadi salah satu trik yang akan digunakan dugaannya, dengar ya dari malaikat kecilnya Doktif, dia akan melakukan melobi kejaksaan. Jadi akan dilakukan P19 mati, tapi Doktif pastikan tidak akan terjadi dan tidak bisa terjadi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.